Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hakikat inovasi pembelajaran matematika. Adapun anggota dari kelompok 5 diantaranya Dede Indra Dwi Nugraha, Rina Mustika, dan Safa Sabela. Pokok bahasan yang akan dipresentasikan di dalam video ini, yang pertama definisi inovasi pembelajaran matematika, manfaat pembelajaran inovatif, faktor-faktor inovasi pendidikan, strategi pelaksanaan pembelajaran inovatif, jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika, inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar matematika, dan yang terakhir contoh inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar. Definisi inovasi pembelajaran matematika. Definisi inovasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Rogers dan Shoemaker tahun 1971. Inovasi diartikan sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat. Yang kedua, menurut Wina Sanjaya tahun 2008, inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu dan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Wujud inovasi atau pembaruan tersebut dapat berupa perubahan ide-ide atau gagasan-gagasan baru, cara atau metode dan teknik baru, serta penggunaan teknologi, peralatan, atau pengelolaan kehidupan baru yang berbeda dengan sebelumnya atau berbeda dengan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Inovasi bisa terjadi dalam segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan dan keinginan dari pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Keresahan-keresahan itu pada akhirnya membentuk permasalahan-permasalahan yang menuntut penanganan dengan segera, sehingga upaya untuk memecahkan masalah tersebut, maka muncullah ide-ide baru atau gagasan sebagai suatu inovasi. Dari beberapa pendapat para ahli dan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah pembaharuan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dan mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Definisi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, Uno tahun 2006 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan perencanaan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Yang kedua, menurut Umar Hamalik tahun 1999 menyatakan bahwa makna pembelajaran merupakan suatu sistem yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Definisi inovasi pembelajaran matematika. Inovasi pembelajaran matematika dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Dapat juga dikatakan bahwa inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam menyampaikan materi pelajaran, berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Manfaat pembelajaran inovatif. Mendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga membuka pola pikir mereka bahwa ilmu yang mereka pelajari memiliki kebermaknaan untuk hidup mereka, sehingga dari ilmu tersebut mereka mampu merubah sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka menjadi lebih baik. Manfaat diadakannya inovasi diantaranya, yang pertama meningkatkan motivasi belajar, yang kedua meningkatkan mutu pembelajaran, yang ketiga mengembangkan pengetahuan dan wawasan, dan yang keempat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Faktor-faktor inovasi pembelajaran.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam inovasi pembelajaran diantaranya, yang pertama guru. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, siswa. Siswa merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa dididik oleh pengalaman belajar mereka dan kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, dalam mengadakan pembaharuan pendidikan, maka diharuskan memperhatikannya dari segi siswa, karena siswa merupakan objek yang akan diarahkan. Yang ketiga, materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud bisa berupa materi tertulis maupun materi tidak tertulis. Materi ajar disusun secara sistematis, menampilkan kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, lingkungan. Proses pembelajaran berlangsung dalam banyak lingkungan berbeda. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang ada di dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Strategi pelaksanaan pembelajaran inovatif. Strategi-strategi pelaksanaan pembelajaran inovatif. Yang pertama, kuasai teori pembelajaran. Yang kedua, perkaya pemahaman pada metode pembelajaran. Yang ketiga, pelajari kembali materi yang akan diajarkan. Yang keempat, kenali kondisi kelas dan kondisi siswa. Dan yang kelima, lakukan observasi pada pembelajaran sebelumnya. Yang terakhir, evaluasi pada pembelajaran sebelumnya. Jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika. Yang pertama, ada inovasi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan salah satu pembaharuan pembelajaran, menyajikan petunjuk praktis dan spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Bagaimana merancang pembelajaran, menyampaikan bahan pembelajaran, dan bagaimana menyederhanakan proses belajar sehingga memudahkan belajar siswa. Asas utama pembelajaran kuantum adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Subjek belajar adalah siswa yang memiliki modalitas yang harus difasilitasi oleh guru, sehingga guru harus berupaya terlebih dahulu untuk memahami potensi siswa sebagai subjek belajar. Rancangan pembelajaran kuantum yang dapat dikembangkan terdiri dari 3 bagian, meliputi pengembangan konteks, pengembangan konten, dan pengembangan strategi atau pendekatan pembelajaran. Yang kedua, ada inovasi pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian siswa. Dalam pembelajaran kompetensi, siswa sebagai subjek belajar yang memegang peranan utama, sehingga dalam setting proses belajar mengajar, siswa dituntut kreativitas secara penuh, bahkan secara individual mempelajari bahan pelajaran. Pembelajaran kompetensi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pembelajaran lainnya, seperti apa yang dipelajari siswa, bagaimana proses pembelajaran, waktu belajar, dan kemajuan belajar siswa secara individu. Untuk pengolahan kegiatan pembelajaran kompetensi, harus dipertimbangkan pengelolaan ruangan kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan pembelajaran, strategi kegiatan belajar mengajar, sarana dan sumber belajar. Ketiga, ada inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning, disingkat CTL, adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Komponen-komponen pembelajaran sebagai asas CTL dalam menerapkan pola pembelajaran meliputi asas konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Keseluruhan komponen ini dipertimbangkan dalam langkah-langkah pembelajaran kontekstual yang meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, baik pelaksanaan di lapangan maupun di dalam kelas. Terakhir, keempat, ada inovasi pembelajaran electronic learning, disingkat e-learning.
Terdapat beberapa pandangan yang mengarah kepada definisi e-learning, di antaranya, pertama, e-learning adalah konvergensi antara belajar dan internet. Kedua, e-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja, terutama dapat terjadi dalam teknologi internet, tetapi juga dapat terjadi dalam jalinan kerja satelit dan penguasaan digital untuk keperluan pembelajaran. Ketiga, e-learning adalah dinamik, beroperasi pada waktu yang nyata, kolaborasi, individu, komprehensif. Keempat, e-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Kelima, e-learning adalah pembelajaran yang dapat terjadi di internet. Dari hal tersebut, pada akhirnya e-learning dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pembelajaran siswa dengan sumber belajar, pakar atau guru, yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan yang dapat dilakukan langsung, sinkronos maupun tidak langsung, asinkronos. Berikutnya, inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar matematika. Memotivasi siswa belajar matematika. Dalam belajar matematika di kelas, terkadang siswa tidak aktif dan merasa jenuh. Materi pelajaran matematika yang masih abstrak bagi siswa membuat mereka bingung karena kemampuan berpikir mereka belum dapat memahami konsep matematika tersebut. Sebagai calon guru, sudah semestinya mempersiapkan diri untuk memotivasi siswa agar semangat dalam belajar matematika di kelas. Berikut adalah beberapa cara baru atau inovasi yang dapat digunakan untuk memotivasi siswa dalam belajar matematika. Yang pertama yaitu sampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa mengetahui jelas manfaat dari belajar matematika untuk dirinya, sehingga akan ada upaya dari diri siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua itu gunakan variasi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang santai dan menyenangkan. Suasana belajar yang santai dan menyenangkan akan membuat siswa lebih mudah untuk memahami materi daripada suasana belajar yang menegangkan. Yang keempat, berikan penghargaan bukan kritikan. Pemberian kritikan dapat membuat siswa merasa tidak percaya diri, di mana hal itu yang menyebabkan siswa itu tidak nyaman dalam belajar matematika. Oleh karena itu, berikan penghargaan yang dimana penghargaan tersebut dapat membuat siswa semakin percaya diri dalam belajar matematika. Yang kelima, sampaikan kriteria penilaian. Hal ini cukup penting untuk disampaikan, karena agar siswa pun juga dapat mengukur kriteria nilai yang ia peroleh. Yang keenam itu, berikan komentar yang dengan kalimat positif. Komentar positif akan membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Dan yang ketujuh, ciptakan suasana kompetitif dalam belajar secara berkelompok. Dengan belajar berkelompok, siswa akan terlatih untuk saling menerima pendapat dan memberikan ide, di mana proses tersebut dapat meningkatkan kompetitif pada diri siswa. Lalu meningkatkan kompetensi mengajar. Seorang guru sudah semestinya mengembangkan kemampuan mengajar agar siswa merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan. Perkembangan teknologi menuntut guru untuk senantiasa meningkatkan kompetensi mengajar. Menguasai materi pelajaran saja belum cukup, guru juga mesti dapat menyampaikan materi agar dapat dipahami oleh siswa. Berikut ini beberapa cara baru atau inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mengajar, antara lain: yang pertama, lakukan sharing pengalaman mengajar bersama guru lain. Dengan saling sharing pengalaman, kita dapat sedikit belajar bagaimana mengajar yang baik dan saling mengevaluasi antara guru yang satu dengan guru yang lain, di mana hal itu cukup bermanfaat agar dapat meningkatkan kompetensi mengajar. Yang kedua, lihat bagaimana guru lain mengajar. Dengan melihat guru lain mengajar, kita dapat mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan cara mengajar kita, dan dari catatan tersebut dapat kita evaluasi agar cara mengajar kita semakin baik. Yang ketiga itu, mencari sumber materi secara online melalui internet.
Hal ini cukup penting dilakukan agar sebagai seorang guru dapat memiliki wawasan yang luas terkait materi pelajaran. Yang keempat, hadiri pelatihan, seminar, lokakarya, dan workshop berkenaan dengan pembelajaran. Dan yang terakhir, tingkatkan minat baca mengenai materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar. Di sini contohnya itu berasal dari Sumbawa, di mana di daerah Sumbawa ini para guru-guru di sana itu membuat suatu proyek yang gunanya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Pada gambar ini terlihat bahwa para guru dan kepala sekolah itu terlibat dalam sebuah uji coba yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas pengajaran dan pembelajaran mereka dengan menggunakan pendekatan solusi lokal untuk masalah-masalah lokal. Program rintisan guru disebut dengan baik. B artinya belajar, A artinya aspiratif, I artinya inklusif, dan K artinya kontekstual. Yang sedang berjalan itu mendukung para guru untuk mengembangkan dan menguji solusi untuk masalah pembelajaran yang mereka hadapi di kelas. Dengan meningkatkan kemampuan atau keterampilan guru dan membantu meningkatkan keterampilan dasar siswa dalam literasi dan numerasi. Lalu, pada gambar ini, guru tersebut bernama Hadiyatullah. Nah, Bu Hadiyatullah ini mengembangkan metode pembelajaran matematika agar siswanya termotivasi untuk belajar, menghasilkan karya inovatif yang diterapkan sebagai metode pembelajaran matematika. Karyanya yang pertama yaitu metode yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika kelas awal. Ini disebut dengan metode kait angka. Kait angka merupakan perangkat pembelajaran berupa alat peraga yang dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sederhana seperti CD bekas atau compact CD bekas, lem, gunting kertas, renda emas, paku payung, benang wol, dan penjepit rambut. Lalu karya yang dihasilkan kedua yaitu media pembelajaran kait angka. Metode ini yaitu metode berhitung operasi penjumlahan dan pengurangan bagi siswa berkebutuhan khusus atau ABK, khususnya bagi anak-anak tunarungu. Metode ini disebut dengan gema atau geser maju mundur angka. Sehingga media pembelajaran yang diciptakan oleh Bu Hadiyatullah yang sederhana menunjukkan bahwa inovasi lokal dan penguatan keterampilan mengajar sangat membantu meningkatkan dasar-dasar literasi dan numerasi di kelas. Guru baik akan terus bekerja dengan para guru selama beberapa bulan ke depan di Sumbawa. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.